Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Masyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah dan akhwat, Bapak dan Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, pembahasan yang berkaitan dengan hak-hak berumah tangga. Ini hak-hak suami istri. Kita membahas tentang hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Di sini muallif mendahulukan membahas hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Setelah itu dia membahas hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Beliau membahas hak istri terlebih dahulu. Wallahu alam, karena mungkin hak-hak istri ini yang banyak tidak tertunaikan oleh beberapa suami begitu. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami adalah hak untuk mempergauli istri dengan cara yang baik. Muasyaratu bil ma'ruf. Yang berikutnya, yang kedua adalah wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli an yasbira 'ala 'adaha wa an ya'fuwa 'amma yakunu minha min zallat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yafraqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan kitab Adabuz Zifaf, dan hadis ini ada hadis yang sahih. Seperti disebutkan dalam kitab ini. Kata muallif hafizallahu taala, dan diantara hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah an yasbiru ala adaha. Dia bersabar ya di dalam menyikapi ya perbuatan istrinya yang mungkin mengganggu suaminya. Ya. Wa yafu amma yakunu minha min zallat, dan dia juga tabah ya terhadap kekeliruan yang dilakukan oleh istrinya. Ya. Seorang suami bersabar dan juga tabah menyikapi sikap atau perbuatan istrinya yang mungkin itu mengganggunya, atau kekeliruan
yang dilakukan oleh istrinya. Ya. Nanti kita akan sebutkan insyaallah beberapa contoh perbuatan yang di sana seharusnya seorang suami memaafkan istrinya jika hal itu terjadi padanya. Dalam hal ini muallif membawakan hadis ya yang diriwayatkan ya oleh Imam Muslim. La yafraku mu'minun mu'minah, janganlah seorang mukmin, yakni seorang suami, membenci mukminatan, wanita yang mukminah. Ya, yakni istri salah satunya di situ. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Ya, in karya minna khuluqan, jika ada perangai istrinya yang dia tidak sukai, radiya minha akhar, mesti ada perangai istrinya yang akan dia sukai. Ya manusia baik laki-laki ataupun perempuan ada kelebihan, ada kekurangan. Istri kita dalam menjalankan hak suaminya juga ada kekurangan, suami pun demikian. Maka seorang suami dia tidak murka, tidak marah terhadap istrinya ketika dia melihat ya mungkin perkara tersebut tidak baik, karena bisa jadi ada perangai yang lain yang dia ridhoi, yang dia sukai. Ya, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya beberapa mungkin contoh yang seorang suami bersabar apabila itu terjadi pada istrinya. Mungkin akhlaknya yang kurang menyenangkan, ya akhlaknya yang kurang menyenangkan, seperti hadis yang kita sebutkan tadi. Ya, bisa jadi perbuatan ini kita tidak sukai sebagai seorang suami, namun ada perbuatan-perbuatan yang lain, akhlak dia yang lain yang seorang suami akan ridho. Ya, jadi jika ada sisi buruk pada istrinya, ya si suami melihat sisi baiknya dan dia bersabar. Ya, mungkin istrinya ya cerewet ya atau banyak mengeluh, banyak bicara, ya kalau istrinya cerewet, istrinya banyak bicara, ya sesuai maklum aja, karena wanita itu memang diantara salah satu sifatnya banyak bicara, ya cerewet. Antum lihat, kalau yang tim pemeriksa itu laki-laki, biasanya laki-laki tidak banyak bicara kalau periksa, misalkan laporan keuangan. Tapi kalau yang mengaudit perempuan, wah, semua detail, lengkap. Ya, ada aja cara dia. Ya. Tapi kalau laki-laki biasanya tidak banyak bicara dia. Ya. Dan memang salah satu ya tabiatnya perempuan itu banyak bicara, cerewet. Lalu kalau suaminya pakai baju, maunya istrinya pakai baju yang ini, suaminya maunya yang ini. Ya, suami harus ngalah, ikuti aja maunya nih. Ya. Nah, ini mungkin
Ya, di antaranya begitu. Maka seorang suami bersabar. Imam Ahmad pernah berkata begini. Ya, ini perkataan Imam Ahmad, bukan perkataan saya. Ya, wanita itu kata beliau, mudah-mudahan ibu-ibu yang di atas tidak tersinggung. Ya, ini bukan perkataan saya ya, perkataan Imam Ahmad. Wanita itu lemah akalnya. Tapi jangan sangka, jangan salah juga, banyak wanita yang cerdas. Ya. Maka hendaklah seorang laki-laki memaafkan kekurangannya dan menutup mata terhadap sebagian dari kekeliruannya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu pernah marah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau cemburu begitu, sehingga dia melemparkan mangkok lah begitu sampai pecah. Tapi Nabi nggak marah. Apa kata Nabi SAW? Gharat ummuk, ibu kalian lagi marah, lagi cemburu. Ya, itu di hadapan para sahabat. Nabi nggak main tangan. Wah, kalau mungkin sebagian kita atau mungkin kalau kita ada tamu, ya, tiba-tiba istri langsung lemparin gelas pecah di hadapan tamu, apa sikap kita? Wah, langsung mungkin marah, ya, langsung main tangan, ya. Tapi Nabi SAW, kata Nabi, gharat ummuk, ibu kalian lagi cemburu. Itu di hadapan para sahabat, ya, di hadapan para sahabat, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, tentang cemburu dan kekurangan akal adalah watak wanita. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa hadza mimma jubilat alaihi al-mar'ah minan naqsi wa suratil ghadab wa kasratil ghirah fa kana yuqabilu dzalika bis sabri wal hilmi. Ya. Di antara tabiat wanita itu yakni kurang akal, ya. Maaf, ini bahasanya Imam Ibnu Qayyim, ya, kurang akal dan juga kurang agamanya. Sebagaimana Nabi juga sebutkan demikian. Naqisatu aqlin wa dinin. Wanita itu kurang akalnya dan juga kurang agamanya. Ya. Dan dia cepat marah dan banyak cemburu. Maka Rasulullah SAW menghadapinya dengan kesabaran dan kelembutan. Ya, seperti tadi yang kita contohkan. Ya, maka seorang suami bersabar terhadap sikap perangai istrinya yang mungkin kurang baik. Ya. Ya, seperti tadi yang kita sudah sebutkan, ya. Kanat ihda ummahatil mu'minin, ada salah seorang dari ibu-ibunya kaum mukminin, yakni istri Nabi SAW, qad gharat fa kasaratil ina allati fihi ta'am. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam gharat ummukum. Wa akhadha ina'an min baitiha wa arsalahu makanahu wa taraka al-maksur. Salah satu dari ummahatul mukminin, ya, itu cemburu lalu memecahkan bejana berisi makanan. Maka Nabi bersabda, ibumu sedang cemburu. Lalu beliau mengambil bejana dari rumahnya dan menggantikannya serta membiarkan bejana yang pecah tersebut diganti oleh Nabi SAW. Bukan diambil bejana dilemparkan ke istrinya,
Ya, maka ya anak, semuanya para suami ya harus belajar bersabar. Ya, anak juga yang nyampaikan ini belum tentu sempurna. Ya, yang tahu kekurangannya suami secara detail dari A sampai Z istri. Ya, bahkan Ustaz Syafiq hafizallah pernah menceritakan begitu. Seorang suami dan istri disuruh menulis kekurangan-kekurangan suaminya. Saya tulis kekurangan masing-masing. Si suami tidak ada yang dia tulis. Ya, tapi si istri banyak yang tulis kekurangan suaminya. Ya, ya. Nah, karena yang tahu kita itu ya istri, ya. Nah, istri banyak tahu tentang suaminya. Ya. Baik. Jadi ini ya seorang bersabar terhadap terkait hal-hal yang mengganggu dari seorang istri. Dan Nabi SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira, fa innahunna khuliqna min dhila'in, wa inna awaja ma fid dhila'i a'laha, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, wa in taraktahu lam yazal a'waj, fastausu bin nisa'i khaira." Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berwasiat baiklah kepada para wanita. Ya. Ya, fa innahunna khuliqna min dhila'. Karena para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya. Wa inna awaja ma fid dhila'i a'lahu. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jika engkau berusaha meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Tulang rusuk yang bengkok, ketika kita berusaha untuk meluruskan tentu tidak bisa. Tulang rusuk itu akan patah. Ya. Wa in taraktahu lam yazal awaj. Tapi kalau kamu biarkan, dia akan bengkok terus. Fastausu bin nisa'i khaira, maka berwasiatlah ya kepada para wanita dengan kebaikan. Ya. Kalau istrinya ada melakukan hal-hal yang kurang berkenan, ya itulah waktu dia. Selama itu masih bisa diperbaiki, dinasehati. Ya. Tentu juga seorang suami, ya dia tidak boleh membiarkan istrinya kalau misalkan pelanggarannya itu pelanggaran yang sifatnya melanggar syariat. Istrinya tidak mau pakai jilbab, kasihan dia, biarin aja. Jangan. Istrinya tidak nutup aurat kalau keluar dari rumah. Kalau itu perkara yang wajib ya harus dinasihati, diingatkan. Ya. Jangan suami diam. Ya, atau kita punya anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan. Kita ya, anak-anak yang perempuan terutama jangan dibiarkan berbuat maksiat. Ya. Kalau istri berbuat maksiat yang sifatnya dia melanggar syariat, yang di sana dia misalkan melanggar perkara yang wajib, harus dinasihatkan, harus diingatkan. Kalau kita membiarkan kemaksiatan dalam rumah kita, maka kita akan masuk dalam kategori dayus, dan dayus ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Diingatkan, dinasihati. Ya. Namun kalau hal itu masih bisa kita perbaiki, diperbaiki. Ya. Dan Nabi SAW selalu memesankan, berwasiat, berbuat baik terhadap wanita, karena mereka itu yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita luruskan, ia akan patah.
maka kita pertengahan. Tentu kita tidak bisa meluruskannya dengan lurus betul, mesti dia akan bengkok juga. Tapi kita pertengahan, menasehati, mengingatkan, ya, bersabar, ya. Dan sebagian salaf, ya, disebutkan dalam buku ini, disebutkan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi, wa qala ba'du salaf, ilam annahu laysa husnul khuluqi mal mar'ati kaffal adha anha. Ketahuilah sesungguhnya bukanlah termasuk akhlak yang baik terhadap seorang wanita atau terhadap istri menghilangkan gangguan dari istri tersebut, bal tahammulal adha minha, akan tetapi menanggung, berusaha, bersabar untuk menanggung gangguannya, ya. Bukan hanya sekedar kita menghilangkan gangguan, tapi bersabar, ya, terhadap gangguan dari istri tersebut. Wal hilma la taishiha, dan juga berlemah lembut terhadap perbuatan dia yang gegabah, ya. Wa ghadabiha, dan juga ketika dia marah, ya. Iktidan bi Rasulullah SAW, karena mengikuti Rasulullah SAW. Kanat nisa'uhu yuraji'nahu, dahulu pernah istri-istri beliau itu menyulut emosi Nabi SAW, ya. Wa tahjuruhu ihdahunna, bahkan salah satu dari istri beliau itu, ya, menghajar Nabi. Nabi dihajar, ya, sehari dari siang sampai malam hari, ya, menghajar Nabi SAW. Nabi dihajar oleh salah satu dari istrinya. Gimana dengan selain Nabi, ya, istrinya saya berani menghajar, menjauhi Nabi SAW. Dia seorang Nabi, ya. Itu terjadi, ya, pada salah satu dari, ya, istri beliau. Nah, maka, ya, seorang suami, di antara hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah bersabar, ya, terhadap gangguan perangai, ya, sikap gegabah dari istri, maka bersabar. Bukan berarti begini, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kalau misalkan istrinya melakukan pelanggaran yang memang itu melanggar aturan-aturan syariat di perkara-perkara yang wajib misalkan, ya tentu kita ingatkan, ya. Apalagi, ya, di zaman ini, ya, zamannya teknologi, ya, di tangan ketaatan, kemaksiatan bisa ada dalam genggaman, ya. Kalau istrinya suka nonton, antum juga harus beri apa yang ditonton, ya. Jangan-jangan istrinya nonton wanita-wanita yang lagi menari-nari, yang tidak berpakaian, harus ditegur, jangan dibiarkan, ya. Kalau dia hanya nontonnya ceramah, ya, dia lagi belajar di situ, tidak jadi masalah. Dia juga apa yang dia, ya. Kalau istrinya punya grup WA, siapa teman-temannya? Jangan-jangan dalam grup itu ada laki-laki yang teman sekolahnya, ya, biar teringat masa lalu misalnya, harus tetap diperhatikan. Ini zaman fitnah, ya, zaman fitnah. Ya, berapa banyak rumah tangga yang hancur, ya, karena tidak ada hanya saling mengingatkan dalam rumah tangga. Istrinya dibiarkan, ya, video callan sama laki-laki yang bukan mahram, tanpa urusan-urusan yang dibutuhkan. Harus diingatkan, ya. Apalagi terkadang
istri itu terkadang terlalai dari pekerjaan-pekerjaan rumah tangganya disebabkan kenapa? Karena sibuk dengan handphone. Nah, apalagi nih ibu-ibu yang belajar online, nggak dilarang belajar online, tapi jangan sampai karena belajar online tersebut melalaikan kewajiban kita sebagai seorang istri terhadap suami. Ya. Bukan banyak, ada di antara wanita itu karena sibuk belajar online, tugas rumah tangganya tidak dijalankan. Ya. Rumahnya berantakan, cuciannya numpuk. Ya. Harus saling mengingatkan. Betul, kita harus bersabar. Ya. Kita juga sebagai suami harus kasih kesempatan istri kita untuk belajar. Iya, tapi ada waktunya. Jangan sampai hal itu melalaikan kewajiban dia terhadap suaminya, melalaikan tugas dia sebagai kepala rumah tangga. Mengurus rumah tangga, mengurus suami bagi seorang istri adalah kewajiban, dan disitulah surga dan nerakanya, bukan menuntut ilmu. Ya. Betul, menuntut ilmu wajib, tapi kalau misalkan itu bisa melalaikan kewajiban dia sebagai seorang istri, maka dia harus bisa menimbang mana yang lebih diutamakan dulu. Mengurus suami apakah belajar? Ya. Maka yang kedua ini bersabar ya terhadap perilaku istri yang kurang baik. Ya. Sebaliknya juga istri bersabar terhadap perilaku suaminya. Dan insya Allah itu akan kita bahas pada waktunya. Kemudian yang ketiga, wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli an yasunaha wa yahfadhaha min kulli ma yakhlisu syarafaha wa yaslimu 'irdaha wa yamtahinu karamataha fayamnahu min as-sufuri wat tabarruji wa yahulu bainaha wa bainal ikhtirati bighairi maharimiha min ar-rijal. Dan diantara hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami, an yasunaha wa yahfadhaha. Seorang suami dia memelihara, dia menjaga istrinya dari setiap hal yang bisa mengoyak kemuliaannya, mencemarkan kehormatannya, menghancurkan kemuliaannya. Fayamnahu minas sufuri wat tabarruj, maka dia larang istrinya daripada membuka aurat. Ini kalau dia keluar rumah. Adapun kalau di dalam rumah, ya istrinya tidak mengapa dia membuka aurat, tapi jangan artinya kalau di depan anak-anak juga ada batasan-batasannya. Ya. Wat tabarruj, dia melarang istrinya tabarruj. Tabarruj itu berdandan lah. Berdandan yang berlebihan. Ketika seorang wanita berdandan dan itu adalah perhiasan, maka dia harus tutup. Tidak boleh dia perlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Makanya kalau para istri ketika di rumah, disitulah saatnya berdandan di hadapan suami. Jangan terbalik, di hadapan suami penampilannya biasa-biasa saja, tapi ketika di luar, masya Allah, ya semerbak mewangi, ya pipinya berwarna pink, tebal lah begitu itunya kalau keluar rumah. Tapi kalau di rumah suaminya dia nggak bersikap begitu. Ya kalau seorang wanita sudah menjadi suami, menjadi istri bagi seorang laki-laki, maka dirinya milik suaminya, kecantikannya itu milik suaminya, bukan lagi dipandang oleh orang lain. Ya. Auratnya milik suaminya. Ya. Maka tidak, seorang suami yang bertakwa, dia tidak membiarkan
istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat. Dia tidak membiarkan istrinya ya keluar dengan dandanan-dandanan yang berlebihan. Ya. Wa yahulu bainaha wa bainal ikhtilat, dan dia berusaha mencegah ya antara istrinya tentunya dengan bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, kalau misalkan istri ada di antara istri saudara-saudara bapak dan ibu-ibu sekalian yang bekerja di perkantoran, ya artinya berusaha tetap menjaga marwah sebagai seorang wanita. Ya. Tetap menjaga marwah dia sebagai seorang wanita. Dia menutup aurat, ya, tidak bebas berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, karena ya kita hidup di zaman seperti ini. Ya. Dia tetap berusaha, karena artinya kalau dia memang kerja di lembaga-lembaga yang ada, dia tetap menjaga batas-batas syariat. Ya, dia menjaga batas-batas syariat. Ya, ketika memang dia itu di situ kerjanya bercampur baur, bagaimana dia berusaha menjaga dirinya. Ya, menjaga dirinya. Ya. Karena di zaman ini kita tidak pungkiri banyak wanita yang dia bekerja di lembaga-lembaga tertentu. Ya, tetap dia harus berusaha. Kalau memang dia harus dia harus bekerja karena memang sudah, misalkan sudah terikat dengan perjanjian tertentu, sulit dia untuk keluar dari situ, maka dia tetap berusaha menjaga diri, menjaga batas-batas pergaulan dia. Ya, karena ini ya tanggung jawab sebagai seorang suami. Ya, maka dia harus bisa ya memberikan batasan ya antara istrinya dengan bekerja di tempat yang bercampur baur begitu. Dia terus dia berusaha ya menjaga ya istrinya, artinya tidak tidak menampakkan auratnya. Dia menjaga marwah dia sebagai seorang wanita. Ya. Nah, kemudian kama alayya yuwaffiru laha sanatan kafiyah, sebagaimana seorang suami juga wajib untuk ya memberikan perlindungan yang cukup, ya, kemudian perlindungan total yang sempurna terhadap istrinya. Fala yasma'u lan tafsula fi khuluqin aw dinin, dia tidak memberikan peluang, ya, dia tidak memberikan peluang kepada istrinya terhadap perangai-perangai atau perbuatan-perbuatan yang bisa merusak akhlak dan agamanya. Ya. Segala hal yang mungkin bisa merusak akhlak istrinya, bisa merusak agama istrinya, dia jaga, dia lindungi istrinya. Ya. Wala yubsi'u lahal majala an tafsuqa an awamirillahi wa rasulih, dan dia tidak memberikan celah ya terhadap istrinya sehingga dia melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya, atau dia mendurhaka Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena seorang suami dia merupakan pemimpin yang akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertanggung jawab untuk menjaga, membentengi istrinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki, yakni suami di sini maksudnya adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya. Maka akan ditanya, kita ini seorang suami, nanti hari kiamat akan ditanya ini tentang istri kita. Ya. Maka bagaimana kita berusaha menjaga istri kita agar akhlaknya, agamanya terjaga, agar dia tidak meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana agar istri tersebut taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Ini kewajiban, tugas kita sebagai seorang suami, anak, bapak, ibu sekalian. Ya, ini tugas kita. Anak yang berbicara di sini juga tidak sempurna.
dalam menjalankan ini, banyak kekurangannya. Ya, tapi kita berusaha. Ya, kita berusaha. Ya, terutama agamanya, ya akhlaknya, apalagi di zaman yang seperti yang kita sebutkan, zaman yang ya penuh dengan fitnah, ya penuh dengan fitnah. Ya, ini ya kita mesti menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, kita mesti menjalani fitnah-fitnah yang banyak. Ya, kita mesti menghadapi itu. Ya, maka bagaimana kita membentengi diri kita membentengi istri kita dengan pendidikan agama yang benar, ya, yang baik, sehingga akhlaknya, agamanya bisa terjaga. Ya, agamanya bisa terjaga. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ra'iyatihi. Ya, dan seorang suami dia adalah pemimpin terhadap istrinya, terhadap keluarganya, wa mas'ulun ra'iyatihi, dan dia akan ditanya tentang rakyatnya, tentang yang dia pimpin tersebut. Ya, kita ini akan ditanya. Ya, maka ya kita yang sudah memiliki istri, ya kan ketika akad itu kita sudah bersedia, kita mengambil alih tugas orang tuanya, ya, untuk membina, mendidik anak perempuannya tersebut. Ya. Tapi kalau misalkan ada yang antara kita yang belum menikah, jangan, wah kalau begitu saya nggak usah menikah aja lah, ini tanggung jawabnya ternyata berat, nggak jadilah saya nikah. Jangan. Kalau perlu yang sudah nikah tambah lagi, ya nggak apa-apa. Ya, 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 ya kalau antum mampu, kalau nggak sanggup jangan, ya, 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 kehidupan dunia ini kita mesti jalani. Ya, fitnah-fitnah yang banyak, kita menghadapi fitnah-fitnah tersebut dengan apa? Dengan iman, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita sebagai seorang suami itu, ya, menjaga, membentengi istri dengan pengajaran agama yang baik. Ya, alhamdulillah sekarang bisa orang belajar lewat media yang ada, ya. Mungkin kalau istri sudah selesai mengerjakan tugas rumah tangganya, dia belajar, ya, suaminya yang keluar cari nafkah dan seterusnya, ya. Baik, yang keempat, wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli an yu'allimaha ad-daruriyya min umuri diniha. Di antara hak wanita yang wajib dipenuhi oleh seorang suami adalah yu'allimaha ad-daruriyya min umuri diniha. Dia mengajarkan istrinya perkara-perkara penting dari agamanya. Ya. Diajarkan istrinya perkara yang penting apa? Sholat, tauhid. Ya, diajarkan. Ya, kalau kita tidak bisa mengajarkan istri kita karena keterbatasan kita sebagai seorang suami, ajak dia ke majelis ilmu. Ya. Belum dia ke majelis ilmu. Kita suami ada waktu kita, misalkan di hari kosong kita ada pengajian, bawa istrinya ke pengajian. Ya. Kalau dia itu kajian khusus ibu-ibu, suami ngantar istrinya ke pengajian. Ya. Ya. Dan alhamdulillah di tempat kita banyak pengajian. Ustaz-ustaz kita banyak yang buka pengajian. Kalau memang kita sebagai seorang suami ada waktu, ya, kita antarkan istri kita pengajian atau kita langsung pergi bersama dengan pengajian, aku mengajian. Ya, kalau kita memiliki keterbatasan untuk menyampaikan kepada dia tentang, mengajarkan kepada dia tentang perkara-perkara yang penting dalam agama kita ini, perkara yang paling penting, yang terpenting adalah tauhid, akidah. Ya, harus istri kita diajarkan akidah, ditanamkan tauhid yang benar.
Sehingga ketika tauhidnya lurus, tauhidnya benar, keyakinan dia kepada Allah SWT benar, maka kita tidak was-was ketika kita meninggalkan istri kita, kita pergi kerja, istri kita di rumah, ya kita akan aman, kita tidak akan was-was terhadap istri ini, ya, karena dia tahu bahwa ketika dia bermacam-macam, Allah SWT yang melihat dia, dan seterusnya. Tanamkan akidah. Ini perkara penting yang harus kita ajarkan. Kalau kita nggak bisa mengajarkan, kita bawa ke majelis ilmu. Ya, kita bawa ke majelis ilmu. Namun fenomena yang terjadi saat ini kayaknya banyak dari saudara kita sudah bosan menghadiri majelis ilmu. Ya, Anda lihat ya pengajian-pengajian kelihatannya sepi. Ya, mungkin karena pengajian sudah banyak. Ya, jadi di sana ada, bagus. Di sini ada, di masjid sana ada, gak apa-apa. Ya, sudah banyak. Tapi kalau daurah, masya Allah penuh masjid, ya membludak. Tapi kalau kajian rutin, ya, tapi alhamdulillah Masjid Makmur Halimah, ya sudah mulai ramai lagi, ya dengan pengajian, ya. Tapi nggak apa-apa, kita buka pengajian itu bukan orang itu ramai datang pengajian kita, tidak. Yang penting ilmu itu kita sampaikan, ya kita saling belajar. Itu banyaknya yang hadir itu bukan tujuan. Yang penting bagaimana ilmu itu tersampaikan, bagaimana kita saling belajar, ya. Bukan melihat banyaknya yang hadir pengajian. Dulu para ulama ada yang menangis karena takut, saking banyaknya yang hadir pengajian malah dia nangis. Bukan karena dia bergembira, tapi dia takut. Ini kalau saya salah menyampaikan ini, banyak yang dengar akan banyak menuntut sama saya nanti dari kiamat. Ya. Nah, itu disebutkan dalam kitab Ma'alim fi Thariq Talabil Ilm. Itu disebutkan bagaimana kisah para ulama tentang majelis mereka. Ya. Yang jelas kaum muslimin kaum muslimin rahimakumullah, kita boyong istri kita ke pengajian kalau memang kita tidak bisa mengajarkannya, karena kita punya keterbatasan. Ya. Dan yang mengajarkan istri itu tidak mesti ustadz. Ya. Kita ini suami adalah ustadz buat istri kita, buat anak-anak kita. Ya. Tapi kalau memang kita tidak mampu, artinya kita memiliki keterbatasan tersendiri, apalagi kita baru mengenal lagi, baru kita belajar agama lagi yang benar, misalkan kita bawa istri kita ke pengajian, bawa. Ya, kalau misalkan habis sholat subuh ada pengajian di Masjid Makmur Halimah, gak apa-apa berdua datang ke masjid sini mengaji sama ustadz yang ada pengajian di waktu subuh misalnya, bawa istrinya. Jangan cuma suaminya aja yang ngaji, istrinya tinggalkan di rumah. Ya, dibawa, ya, biar dia juga tahu. Tapi kalau misalkan ada sesuatu, kita apa yang kita dapatkan pengajian sampaikan kepada istri di rumah. Buat bagi kajian di rumah apa yang disampaikan tadi. Ya, ini untuk, ya, dan memang kewajiban kita sebagai seorang suami mengajarkan kepada istri perkara-perkara agama yang penting. Ya. Au ya'dzana laha tahdhur majalis al-ilm. Atau dia mengizinkan istrinya untuk hadir ke majelis ilmu. Ya. Kalau istrinya lagi malas, dikasih motivasi, "Dek, ngaji." Ya. Saya antar. Ya. Kasih dia motivasi untuk ikut pengajian. Wah, saya sudah bisa belajar di handphone. Ya, beda. Kita belajar di handphone dengan kita hadir langsung itu beda. Itu pahalanya juga beda. Ya. Nah, lebih besar pahalanya kita duduk langsung di majelis ilmu. Banyak keutamaannya. Ya. Maka diizinkan istrinya keluar untuk belajar. Ya. Fa inna hajata li islahi dini wa tazkiyati ruhiha laysat aqalla min hajati ila ta'am wasyarab. Ya. Sesungguhnya kebutuhan dia terhadap ilmu dan pensucian dirinya itu lebih didahulukan, lebih dibutuhkan daripada kebutuhan dia terhadap makanan dan minuman. Ya.
Ya, maka ya hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ya. Wal mar'atu minal ahl, dan istri wanita itu bagian dari keluarga. Wa wiqayatuha minan nari bil imani wal amal shalih. Maka memelihara keluarga itu dari api neraka bagaimana? Dengan iman dan amal soleh. Wal amal soleh la budallah minal ilmi wal ma'rifah. Sementara amal soleh itu mesti dengan ilmu, ya. Hatta yumkina da'uha qiyamu biha ala wajhil matlubi syar'an, sehingga dia bisa melakukan amal soleh tersebut sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat. Maka di sini seorang suami yang mengizinkan istrinya untuk pergi ke majelis ilmu, kalau misalkan ya artinya memang itu dibutuhkan, ya dia boleh izinkan ya istrinya untuk pergi ke majelis ilmu kalau suaminya tidak bisa hadir, ya, untuk terutama ya ketika dia butuh terhadap misalkan akidah, tauhid, ya tentang sholat, ini perkara penting dalam agama yang harus kita pelajari, ya, yang harus kita pelajari. Ini yang keempat, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan, satu orang aja tapi, ya, karena sudah azan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Kalau seorang suami dia dapati istrinya ya ada pelanggaran, ya ada hal yang kurang baiklah begitu, maka dia berusaha menasihatinya, ya. Dia menasihati istrinya dan dia ridho, ya, apa namanya, dia meridhoi atas kelalaian dari istrinya tersebut, maka hal itu tidak akan menjadi sesuatu yang akan dihisab lagi pada hari kiamat. Yang jelas suaminya ridho dan dia memaafkan, ya, selama hal itu masih bisa untuk dimaafkan, ya. Kalau dia sudah nasihati dan suaminya ridho atas kekurangan tersebut, maka istrinya insya Allah tidak dihisab lagi insya Allah pada hari kiamat dalam masalah itu, ya, karena yang dihisab itu kan banyak sisi, ya. Nah, makanya seorang suami ketika dia marah sama istrinya jangan terlalu berlarut-larut, karena bidadari yang ada di surga juga marah, ya. Maka dia berusaha memaafkan, ya, berusaha memaafkan istrinya dan dia ridho terhadap kekurangan istrinya, dan insya Allah itu tidak akan menjadi pemberat lagi pemberat keburukan pada hari kiamat, ya, karena suami itu adalah surga dan nerakanya istri, ya. Nah, dia berusaha, kalau dia meridhoi, artinya dia ridho terhadap kekurangan istrinya tersebut, maka semoga itu tidak menjadi pemberat keburukannya pada hari kiamat. Nah, karena kesalahan dia terhadap sesama manusia diselesaikan, ya, di dunia ini dengan cara yang meminta maaf, meridhoinya, ya. Kalau sudah dia ridho, sudah terlepas dari situ. Wallahu a'lam. Kira cukup satu saja pertanyaannya karena sudah azan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah datangnya dari diri pribadi dan dari syaitan, dan Allah berkuasa itu semua benar dan menjauh yang salah. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammadin
Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.